Rubai. Ini saya bercerita tentang orang tua wafat itu susah kalau anak-anaknya tidak menjadi anak soleh-soleh. Ceritanya Kiai Rubai ini yang meninggal kepala desa tapi orangnya soleh. Begitu meninggal dunia sudah beberapa hari itu ngundang sama Kiai Rubai. Tapi Kiai Rubai ini tidak tahu karena itu lain kampung, katakanlah kecamatan ini dia kecamatan di sana, tidak tahu. Terus diundang, Pak Kiai, saya mau mengundang Pak Kiai datang ke musola saya, desanya mana? Terus janjian, Pak Kiai ditentukan tanggalnya, jamnya, habis isya dan lain sebagainya. Terus dia ini bilang, Pak petinggi ini dia cerita, Pak Kiai nanti mau dijemput atau jalan sendiri? Kami nanti jalan sendiri ke sana Pak petinggi. Nanti saya enggak usah dijemput, enggak usah ngerepotin. Terus setelah sholat isya, Kiai Rubai ini datang di kampung yang dimaksud, yang di musola itu. Ternyata ajibnya, anehnya, dia itu merinding begitu masuk ke musola. Musolanya sepi, nggak ada orang. Cuma ada beberapa perempuan, tapi itu perempuan zaman Mojopahit. Dia bilang itu zaman Mojopahit karena pakai kemben-kemben. Ini bukan orang zaman sekarang, ini pakai kemben-kemben. Ya Allah, ini orang apa? Katanya pengajian di sini. Terus akhirnya terus ketemu, Assalamualaikum, jawab, Waalaikumsalam, monggo Pak Kiai, monggo Pak Kiai. Oh ya nanti dulu, saya tak ke kios dulu. Karena tidak ada orang, mau masuk tidak ada orang. Makanya dia, aneh, saya diundang pengajian di sini, nggak ada orang. Cuma yang jaga orang pakai kemben-kemben itu tadi. Maka akhirnya tanya sama cari kios, cari rokok begitu, tanya, Bu, saya mau tanya, saya ini ceritanya datang ke sini diundang oleh Pak Petinggi. Pak Petinggi ini katanya saya diundang pengajian, disuruh di rumahnya, di musola depan ini. Kok tidak ada? Bagaimana Pak Kiai? Saya diundang Pak Petinggi. Masya Allah Pak Kiai, Pak Petinggi itu sudah ini 40 harinya, pas kayak gini nih ya. Pokoknya sudah berapa hari yang lalu meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Makanya nggak ada Pak Petinggi sudah meninggal. Masya Allah, dia kaget. Padahal dia ngundang baru berapa hari yang, tapi sudah wafat sebelumnya. Ya Allah, terus akhirnya kalau begitu saya tolong diceritakan di mana rumahnya Pak Petinggi. Akhirnya datang ke rumahnya Pak Petinggi, ketemu seluruh keluarganya. Pak Petinggi tadi itu yang diceritakan adalah sama Pak Kiai, tolong Pak Kiai ya, nanti tolong dinasihati. Saya punya anak yang ini, yang perempuan ini begini, yang laki-laki ini Pak Kiai susah dikasih tahu. Sholatnya itu, Masya Allah susah sekali dikasih tahu. Kalau subuh itu, kebanyakan itu ditinggalkan, kesiangan. Jadi kalau usolli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi taala. Tiang arso papat betul nonton nggih sing kawanan nggih. Alhamdulillah. Masya Allah, niki saestu. Lah sing Mbak Ayune niku, Kak Mbak Ayune niku Masya Allah nakal. Ngene-ngene rada suka pacaran macam-macam. Sing setunggal meneh, kula niki gadah manuk kakak tua kula sayangi banget. Didol nganggo judi. Masya Allah, sampai cerita ngoten. Lho ini bener-bener saestu nih, bener-bener cerita nyata. Ceritanya kula langsung takok tengene pelakunya tengene Kiai Rubai lah. Putranya Kiai saya namanya Gus Wafi Maimun Zubair, itu adalah Mursyid Thorekoh Syadiliyah. Mursyid Thorekoh Syadiliyah. Nah ini adalah termasuk muridnya Kiai Rubai, ini termasuk murid Thorekoh Syadiliyah. Maka bapak-bapak ibu-ibu kalau mau bapak-bapak ibu-ibu mempersiapkan diri, ambil Thorekoh, zikir Thorekoh. Sebab kita kalau zikir itu ditalkin, yang punya guru dan yang tidak itu berbeda. Nggih napa mboten? Bapak-bapak ibu-ibu bisa berhitung, bisa nulis, tapi kalau tidak punya tamatan SD, tidak akan dapat ijazah SD. Ya, nggak akan dapat ijazah SD. Orang yang dapat tamatan SD bisa menulis, bisa membaca, tapi resmi. Nah kita ini kalau bisa punya yang resmi, cara berzikir yang resmi, punya sanad. Sanadnya yang terpenting. Sebab sanad itu adalah bagian daripada agama. Orang baca Al-Quran tanpa guru wasyaihu seton. Gurunya setan. Makanya penting belajar. Ini kula cerita ngeten iki kenging napa? Sebab pentingnya kita ini orang tua harus memikirkan pendidikan agama buat putra-putrinya. Sebab orang tua kita kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti wafat, nanti sangat-sangat susah dan menderita
Karena di dalam keterangan hadis ketika setiap minggu kita ini dilaporkan amalan-amalan keluarganya, anaknya si ini dilaporkan. Kalau amalannya baik-baik mereka berbahagia orang-orang tua kita. Tapi kalau amalannya jelek mereka sangat susah dan menderita dalam barzah. Maka bagian daripada sayang kita sama orang-orang yang telah mendahulu kita, jadilah kita, keluarga kita, anak-anak kita diupayakan semaksimal mungkin menjadi orang-orang ahlal ilmi, ahli ibadah. Amin Allahumma. Rawa an Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula. Hadis Nabi, barang siapa itu sesungguhnya tidak akan datang kepada mayit, tidak akan datang kepada yang paling paling berat, paling berat bebannya daripada malam yang pertama. Farhamu bis sadaqah, maka hendaklah kamu sayangi orang-orang tua kalian yang telah mendahulu, orang-orang yang telah wafat itu dengan memperbanyak sedekah atas namanya. Man yamut faman lam yajid, kalau dirinya kok tidak menemui, maka makanya kita tradisi kita NU itu kita ada baca setiap malam, baca zikir, baca bersedekah. Bersedekah diniatkan kepada almarhum. Ini adalah luar biasa, ini tradisi yang luar biasa, perlu dilestarikan. Kalau kamu tidak mampu untuk bersedekah, maka hendaklah kamu sholat 2 rakaat. Caranya sholat 2 rakaat itu adalah kalau tidak malam pertama, boleh malam kedua, kapan saja. Pokoknya baru sekarang baru dengar, sekarang malam ini dilakukan. Malam ini dilakukan. Caranya sholat 2 rakaat. Yang pertama membaca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, alhaqumut takasur 1 kali, qul huwallahu ahad 11 kali. Rakaat kedua sama, setelah Fatihah yang pertama, setelah Fatihah membaca ayat kursi 1 kali, alhaqumut takasur 1 kali, al-ikhlas 11 kali. Terus setelah salam, Allahumma inni sholaitu, kalau memang bisa Arabnya seperti ini, Allahumma inni sholaitu hadhi sholat wa ta'lam ma urid, Allahumma as-sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Atau kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, paduka mengetahui niat saya, sholat saya ini, ya Allah, kirimkanlah pahalanya sholat kami ini kepada si fulan bin fulan, fulan bin fulan. Keterangannya di sini, faya ba'asullahu min sa'ati ila qabri, maka Allah akan mengirim pada jam itu pula. Kalau jam 10 itu pula Allah mengirimkan malaikat 1000 malaikat, bapak-bapak ibu-ibu, 1000 malaikat yang membawa nur dan hadiah yang akan menghiburnya di alam kuburnya, yang kita kirimi ini, menghiburnya sampai ditiupkannya sangkakala. Maka oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu sayang sama orang tuanya, sayang sama keluarganya, tapi bapak-bapak ibu tidak pernah bisa ada yang membuktikan aku sayang sama bapakku, suamiku yang meninggal, aku akan temani di kuburnya selama-lamanya. Ada yang mau? Tidak ada yang mau, ya, tidak ada yang mau. Caranya supaya mereka yang dalam kubur berbahagia, kirim malaikat. Caranya sholat 2 rakaat. Ini boleh dilakukan beberapa kali. Jangan mungkin malam Jumat kirim habis Yasin, sholat 2 rakaat dengan cara tadi, maka Allah akan mengirim 1000 malaikat. Dan dalam keterangan dalam Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, Mbak Masum kerap ya, maka kalau orang sudah biasa seperti ini, kalau dirinya wafat juga akan dibahagiakan oleh 1000 malaikat yang membawa nur dan hadiah yang membahagiakan, menghiburnya sampai hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Masya Allah, kalau bisa ini dilakukan. Saya ini menambah ngaji sedikit tadi ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan hadis Nabi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, saya Anil Barra bin Azib qala hajjana Rasulullah, saya pernah keluar bersama Rasulullah dalam satu jenazahnya seorang laki-laki dari Ansor. Fantahena, maka kami berhenti di kuburan sebelum dimasukkan liang lahat. Jadi jenazah sebelum dimasukkan liang lahat, Rasulullah memberi nasihat dulu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu boleh juga sebelum masuk liang lahat dinasihati dulu, nasihat orang yang masih hidup dan orang-orang yang mau masuk kuburan. Ini Rasulullah, kemudian Rasulullah ini duduk dan kami berduduk di sekeliling Rasulullah. Fakana ala rusni thair, maka seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Jadi kami ini menunduk semuanya. Kalau kita mengangkat kan nanti burungnya kabur. Jadi semuanya kami menunduk. Ketika itu Rasulullah kemudian sambil memakai tongkat, sambil digejruk-gejruk nih, sambil digejuk-gejuki di tanah,
yakni yaghfiru bihi al-ardh. Farafa'a ra'sahu ista'idu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta perlindunganlah kami semuanya min azabil qabri. Kalian semuanya minta perlindungan dari Allah daripada siksaan kubur. Marrataini au salasan. 2 kali atau 3 kali peringatan Rasulullah tadi. Sumaqala qa innal abdal mu'min idza kana fi iqbali minal akhir wa inqita'i minad dunya nazalat ilaihi malaikatun. Ketahuilah bahwasanya orang mukmin itu ketika dia sudah menghadap akhirat dan terputus daripada dunia ini, artinya wafat, maka akan turun baginya malaikat yang bidun wujuhum, yang putih wajahnya, kasamsi, seperti matahari. Beserta malaikat itu membawa kain kafan daripada surga, wa hanutun min hanutin jannah, daripada minyak-minyak daripada surga. Maka kemudian duduklah malaikat itu maddul basar sepanjang pandangan mata. Kemudian yaji'u malakul maut, maka kemudian datanglah malaikat mati, ya pencabut nyawa, hatta yajlis inda ra'sih. Malaikat mati pencabut nyawa duduk di atas di kepalanya atau di samping kepalanya orang yang mati. Maka kemudian mengucapkan, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillah wa ridwanih. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju kepada maghfirahnya Allah dan ridhonya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ini orang-orang yang mukmin yang mempunyai jiwanya itu sudah jiwanya sudah punya nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Jiwa tenang itu gimana, Bapak-bapak, Bu? Jiwanya tenang itu tidak ada kedengkian, bersih hatinya, dadanya daripada takabur, sombong, iri hati, hilang semuanya, dihilangkan semuanya. Apakah Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin dipanggil oleh Allah dengan jiwa-jiwa tenang, maka hati ini harus diisi, bersihkan, belajar ilmu tasawuf, dan kemudian diisi zikir yang banyak. Diisi zikir seperti baca la ilaha illallah. La ilaha illallah setiap malam mungkin 1000 kali, atau minimal sehari semalam 1000 kali la ilaha illallah, di hayat yang sungguh-sungguh. Ini untuk membersihkan hati. Sebab jiwa-jiwa yang tidak tenang itu, yang sombong, yang takabur, yang iri hati, itu nanti yang akan menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan, yang menyiksa kita di alam kubur. Iri hati menjadi ular berbisa seperti yang akan menggerogoti kita di alam barzah. Maka hati-hati, bersihkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit ini tadi. Ini penyakit-penyakit ini setan yang akan justru yang menghancurkan kita di alam barzah. Jiwa-jiwa yang tenang ini bisa kita gapai dengan belajar tasawuf, berisi zikir, perbaiki diri kita jangan sampai dikotori oleh nafsul ammarah, ya. Ini kita akan dipanggil ketika kita punya jiwa seperti ini, maka malaikat akan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillah wa ridwanih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian jiwa-jiwa yang tenang itu kemudian akan keluar daripada ruhnya seperti mengalirnya tetesan air hujan. Maka kemudian akan diambil ruh itu oleh malaikat, tidak dibiarkan sekejap mata pun, sehingga diambil dimasukkan di kain kafan yang disiapkan dari surga, dan minyak-minyak harum daripada surga. Maka dia akan keluar seperti ka'tiya bin nafahatim miskin, seperti bau yang sangat mengharum daripada minyak kasturi yang ditemukan di muka bumi ini. Maka kemudian ruh itu dibawa naik ke langit, fala yamurruna, maka kemudian melewati malaikat, tidaklah melewati malaikat illa qalu, ini ruhnya siapa, malaikat ini ruhnya siapa, kok harumnya luar biasa, ini ruhnya siapa? Maka kemudian fayaqul, ruhnya Mas Pak Darto bin Sodri, amin Allahumma. Malaikat-malaikat menyambut, ini ruhnya siapa, yang harum luar biasa, ini ruhnya siapa? Maka kemudian malaikat-malaikat menyambut, kemudian dihadapkan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila sama'i dunya fayastaftihuna laha fayaftahu lahum fayastaqbilha wa yushayyiha kullu man min muqarrabuha ila sama allati taliha hatta yantahu ila sama'i sabi'ah, sampai langit terbuka langit-langit itu sampai langit ketujuh. Kemudian dia fayaqulullah taala uktubu, kata Allah Subhanahu wa taala, catat dia menjadi termasuk orang-orang yang dimasukkan ke surga Illiyin. Wah, itu kembalikan setelah itu, catat dia termasuk orang-orang ahli surga Illiyin. Kemudian dia kembalikan ke bumi lagi,
minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian ruh itu dimasukkan ke jasadnya lagi, dan kemudian didatangi kedua malaikat, fayaqulani man rabbuk, siapa Tuhanmu, fayaqulu rabbi Allah. Ini walaupun kita ini sudah hafal, ini Pak PE ya, sudah hafal semuanya, tapi kalau kita itu tidak biasa ahli zikir, nanti kita di sana tidak akan bisa jawab. Jangan dikira seperti repean kita ujian itu, oh saya penting hafal, tidak bisa. Kalau kita proses hidup kita ini tidak ahli zikir, tidak akan bisa jawab. Maka oleh karena itu perbanyak zikir supaya kita bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Jawab Rabbi Allah. Fayaqul ma wa ma dinuk, fayaqulu dinul Islam. Fayaqul lahu ma taqul fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu ini rajul alladzi bu'itsa fikum? Huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ditanya, siapa Anda rajul? Siapa ini? Kenal enggak sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul. Selanjutnya kemudian saya secara singkat saja hadis ini. Kemudian setelah itu ada datang seseorang yang sangat tampan luar biasa, harumnya luar biasa. Siapa kamu? Aku adalah amal-amal solehmu. Aku adalah amal-amal solehmu yang akan menemani kamu, membahagiakan kamu sampai hari kiamat. Kemudian kuburnya orang ini diluaskan sejauh pandangan mata dengan berbagai macam keindahan-keindahan di alam barzah. Dan setelah itu kalau orang-orang yang ahli kafir, orang kufar, orang-orang yang tidak ahli ibadah, orang-orang yang ahli maksiat, maka akan didatangi dengan malaikat yang sangat menakutkan, hitam legam, baunya luar biasa, baunya sangat menyengat yang tidak enak. Kemudian datang, kemudian wahai ruh yang jelek, keluarlah kamu kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Keluar, maka dikasih masuk di dalam kain yang sangat busuk dengan minyak yang sangat busuk. Dan kemudian dihadapkan malaikat-malaikat, bau apa ini? Kok sangat busuk? Ini namanya Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, namanya siapa ini? Fulan bin Fulan. Maka oleh karena itu, masya Allah, sampai ke langit sangat pertama, maka minta izin malaikat untuk dibukakan, tidak dibukakan. Sama Allah perintah, lemparkan dia kepada catat dia menjadi orang-orang ahli neraka. Catat dia termasuk orang-orang ahli neraka. Begitu dia dikembalikan roh, ditanya lagi, tidak akan bisa jawabnya. Jawabnya siapa tuh? Jawabnya di dalam hadis ini nih. Siapa Tuhanmu? Apa kamu? Jadi namanya kalau bahasa orang pondok itu, kalau orang itu ditanya masalah agama, anak-anak kita ditanya berapa rukun Islam, tidak tahu. Namanya itu itu ya kayak sapi itu. Sapi itu bapak-bapak tanya, siapa Tuhan? Siapa nama? Jadi anak kita naudzubillah summa naudzubillah, kalau cuma bisanya ora bisa ndak bisa naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian dia masukkan disiksaan dengan berbagai macam siksaan. Datang lagi yang sangat bau busuk, ada orang yang sangat jelek, bau busuk luar biasa. Ditanya, siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah amal-amal jelekmu. Maka amal jelekmu. Maka kemudian, ya Allah, jangan kiamat, jangan terjadi kiamat. Kalau yang pertama, segerakan kiamat ya Allah, segerakan kiamat yang sudah tahu tempatnya surga. Sehingga saya bisa kumpul dengan keluarga-keluargaku semuanya. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, kebahagiaan yang luar biasa di surga, kebahagiaan yang utama di surga itu, manakala kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu masuk surga, tapi anaknya masuk neraka, tidak enak. Logika saja sekarang, bapak-bapak ibu makan enak, tapi anaknya sekarang di penjara, enak apa tidak? Enggak enak. Kebahagiaan yang istimewa itu manakala keluarga kita, orang-orang yang kita cintai bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan Allahumma ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina rabbana lakal hamd.